besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau. Happy birthday to you. Yeay, happy birthday. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, seperti biasanya ya di hari Minggu kita mau bareng-bareng nih beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan juga nantinya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini Kak Ella nggak sendirian. Kak Ella ditemani sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Ada Kak siapa nih? Kak Dani. Lalu ada Kak Santi. Nah, kita hari ini mau bersama-sama bersenang-senang memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyiapin hati kita dulu. Kita mau bersama-sama berdoa. Kak Ella minta Kak Santi untuk memimpin doa. Mari anak-anak kita lipat tangan, duduk yang manis, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk kembali hadir, kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang beribadah, kami membawa hati kami membawa pikiran kami membawa seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami di dalam ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Ella mau nyapa sekali lagi ya. Halo semuanya. Hari ini Kak Ella mau adik-adik semuanya bahagia, senang-senang kita ya memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi Kak Ella gak mau nyapa adik-adik aja. Kak Ella mau adik-adik di rumah bisa menyapa kakak adiknya atau menyapa mama papa tuh orang-orang yang ada di rumah. Kita mau menanyakan kabarnya, kita mau berharap orang-orang tersebut bisa senang semua, bisa bersuka cita semua. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita gak mau sedih, kita gak mau susah. Karena itu, Kak mau ajak adik-adik semuanya untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu-cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu
adik-adik, kita sudah menyapa kan mama, papa, kakak, adik, dan semua orang yang di rumah. Sekarang kita mau bahagia terus nih, bersuka cita terus, karena kan tadi katanya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita mau bersuka cita. Kalau mau undang adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyikan I've got a joy joy down in my heart. Pakai gerakan ya. I've got a joy 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 down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy 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 down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi ya. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kini tiba saatnya buat kita semua memberikan persembahan. Tapi kayaknya Kayla lupa nih cara kita memberikan persembahan kali ini gimana ya? Mungkin Kak Dani atau Kak Santi bisa bantuin Kayla nih. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja atau scan QR code sebelah sini. Bisa juga minta tolong ke mama papa kalian untuk menitipkan melalui kantor gereja. Berarti ada dua ya Kak caranya ya. Tadi yang pertama pakai QR code yang ada. Dan yang kedua kita nitip sama orang tua kita. Nah adik-adik, sembari kita memberikan persembahan, Kayla mengundang adik-adik untuk bisa nyiapin hati kita. Kita angkat pujian A Gift to You. Kita mau ngasih hati kita ke Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang selalu berada bersama dengan kita. Everything I am, everything I'll be. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi ya, everything I am, everything I'll be.
adik-adik, kita tahu Tuhan itu cinta banget sama kita. Tuhan itu mengasihi kita. Kita tahunya dari mana nih? Kita tahu dari Alkitab. Alkitab yang memberitahukan semuanya. Sekarang tiba saatnya kita persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau ajak adik-adik, tetap dengan duduk ya. Kita nyanyikan pujikan Jesus Love Me This I Know. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Sekali lagi ya. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, for the Bible tells me so. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan di ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan menguduskannya, dan berguna bagi gereja kami ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oke, adik-adik, kalian apakah pernah tahu seseorang yang bernama Mahatma Gandhi? Dia adalah seorang rohaniwan, ya, rohaniwan itu apa ya? Pemimpin rohani dan seorang politikus yang sangat terkenal yang berasal dari India. Nah, si Gandhi ini merupakan salah seorang yang sangat penting sekali yang berperan di dalam gerakan kemerdekaan dari rakyat India. Nah, luar biasanya si Gandhi ini itu sangat mengagumi, ya, ngefans dengan Tuhan Yesus, beserta juga dengan ajaran-ajarannya tentunya. Nah, adik-adik tahu nggak, salah satu ajaran Tuhan Yesus yang selalu dia pegang yaitu adalah ucapan bahagia, yang merupakan bagian dari seri khotbah Yesus di bukit. Bahkan konon katanya si Gandhi ini kemana-mana itu di sakunya dia membawa ajaran Tuhan Yesus itu tadi. Nah, sayang sekali sampai akhir hidupnya Gandhi, yang dia adalah seorang yang beragama Hindu, sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menjadi seorang Kristen. Adik-adik tahu kenapa? Karena Gandhi melihat begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi justru di dalam kehidupannya sehari-hari jauh dari pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ucapkan di bukit. Nah, adik-adik, khotbah di bukit itu yang tadi kayak Eri bilang termasuk ucapan bahagia, itu sebenarnya merupakan intisari dari kekristenan yang diucapkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan tentunya harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi kita tidak berlaku, tidak melakukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berarti sebenarnya kita sudah menjadi
batu sandungan bagi orang lain. Seperti yang dikatakan Gandhi tadi, ya. Gandhi itu akhirnya sampai akhir hidupnya dia nggak percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia melihat orang Kristen yang katanya percaya pada Tuhan Yesus tetapi hidupnya jauh dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, hari ini kita mau belajar ucapan bahagia seperti yang dipelajari oleh Gandhi, yang merupakan rangkaian seri khotbah di bukit, ya. Kalau nanti kalian baca di Alkitab itu Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu adalah seri khotbah di bukit. Nah, kita akan baca salah satu bagiannya, yaitu adalah ucapan bahagia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. KRI ulangi ya. Injil Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah ketemu, yuk sama-sama kita akan saksikan video peraga firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, adik-adik tadi kita sudah sama-sama ya saksikan ucapan bahagia ya, yang tadi dari Matius, Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, kalau kalian perhatikan ada satu kata yang selalu diulang-ulang ya di dalam bacaan tadi, yaitu adalah kata berbahagialah. Nah, apa sebenarnya kata berbahagialah yang dimaksud di sini? Nah, kata bahagia yang dimaksud di sini itu bukan seperti bahagia yang biasanya kita rasakan, misalnya kalau kita dapat nilai yang bagus gitu ya, atau kita menang undian ya, atau kita mendapat hadiah dari papa mama. Bukan itu ya. Kata bahagia di sini itu kalau dilihat dari terjemahan aslinya itu mungkin lebih tepat kalau diartikan diberkati. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita melakukan ajaran-ajaran Yesus yang tadi di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, maka ketika kita melakukan, maka itu berarti kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya kata berbahagia yang ada di bacaan tadi ya. Nah, mari kita lihat satu persatu ucapan bahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah,
Apa yang dimaksud dengan orang miskin di sini? Nah, orang miskin di sini maksudnya adalah bukan miskin secara materi, ya, bukan miskin secara nggak punya uang gitu ya, bukan ya. Tetapi yang dimaksud miskin ini adalah miskin secara rohani. Artinya apa? Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang merasa dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan, merasa dirinya itu kotor dan berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Orang yang miskin ini adalah selalu bersandar pada anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, mereka yang mempunyai perasaan seperti ini, nah Tuhan katakan merekalah yang akan mendapatkan kerajaan sorga. Bagian yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, apa maksudnya berduka cita di sini? Berduka cita di sini artinya adalah masih berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Orang yang merasa sedih. Kenapa? Karena dia merasa dia itu manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi standar kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat dia bersedih. Ya, karena dia merasa dirinya itu tidak bisa memenuhi standar kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi juga kita bisa punya makna yang lain ya. Berduka cita itu berarti juga kita berduka cita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa dan kejahatan yang ada di dunia ini. Nah, itulah maksudnya kita berduka cita ya. Kita merasa sedih karena kita adalah orang yang berdosa, tapi kita juga sedih ketika melihat bahwa kehidupan di dunia ini masih penuh dengan kejahatan dan dosa. Nah, firman Tuhan katakan mereka yang punya perasaan seperti ini, merekalah yang akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut di sini maksudnya apa? Bukan seperti kayak kalau kalian nari itu ya, lemah gemulai, bukan ya. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan bahkan dia tetap melakukan hal yang baik kepada orang yang berlaku jahat kepada dia. Itulah adalah orang yang lemah lembut. Kita bisa belajar dari Musa ya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Musa itu mempunyai hati yang lemah lembut ya. Coba kalian bayangkan ya. 40 tahun di padang gurun Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa. Coba kalian bayangkan setiap hari mungkin ya, itu Musa itu mendengarkan keluhan bangsa Israel. Dikatakan bangsa Israel itu apa? Bangsa yang tegar tengkuk. Ya, barusan keluar dari Mesir sudah ngomel. Kenapa? Karena harus menyeberangi Laut Teberau. Ngomel sama Musa. Apakah mereka menyalahkan Musa? Apakah engkau ingin membunuh kami di padang gurun ini? Nah, coba bayangkan omelan-omelan itu diucapkan terus oleh bangsa Israel, ya. Tapi kita bisa belajar bagaimana Musa tetap tenang, ya, menyerahkan semua permasalahan itu kepada Tuhan. Nah, itulah orang yang lemah lembut, ya. Nah, orang yang lemah lembut dikatakan mereka akan diberkati kehidupannya di muka bumi ini. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu apa? Kalau kalian baca di Mazmur itu seperti apa? Seperti rusa yang merindukan air. Nah, itu maksudnya. Maka demikianlah hati kita selalu merindukan Tuhan. Nah, itulah maksudnya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang selalu setiap hari itu rasanya tidak ada sesuatu yang gak beres kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan. Kalau dia tidak membaca firman Tuhan. Nah, itulah artinya haus akan kebenaran. Kenapa? Karena Tuhanlah satu-satunya
sumber kebenaran yang bisa memuaskan dia. Nah, ketika kita menjadi orang yang haus akan kebenaran, maka Tuhan katakan kita akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Yang berikutnya, berbagailah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati di sini artinya apa? Orang yang punya hati penuh belas kasihan terhadap orang yang menderita atau orang yang ditimpa kesusahan, ya. Orang yang murah hati ini apa? Ringan tangan, selalu berusaha memberikan pertolongan kepada orang yang menderita. Tanpa embel-embel, ya, tapi dia mau melakukan dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu, dia juga akan membawa orang ini, orang yang belum percaya, untuk mengenal kepada Kristus. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan pertolongan yang sejati dari Allah. Bukanlah sumber pertolongan yang paling sejati itu adalah Allah sendiri. Nah, karena itu orang yang murah hati ini bukan hanya sekedar menolong, tetapi juga dia juga membawa orang tersebut untuk mendapatkan pertolongan dari Allah sendiri. Nah, firman Tuhan katakan ketika kita menunjukkan kemurahan kepada orang lain, maka kita sendiri akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Yang berikutnya, berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya itu apa? Orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia dari Allah sendiri. Dan setelah dia mendapatkan kasih karunia dari Allah, dia akan terus berusaha menjadi serupa seperti Kristus sendiri. Itulah orang yang dikatakan suci hatinya. Nah, orang yang seperti ini dikatakan apa? Mereka akan melihat Allah. Loh, apa maksudnya melihat Allah? Bukankah kita tidak bisa melihat Allah secara fisik? Nah, apa maksudnya di sini? Melihat Allah adalah berarti kita menjadi anak-anaknya dan tinggal di hadapannya. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sampai nanti maut menjemput kita, ya. Itulah yang dikatakan kalau kita suci hatinya, ya. Orang yang selalu terus-menerus berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa menjadi anak-anaknya Tuhan dan tinggal di hadapannya untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu apa? Orang yang sudah mengalami pendamaian dari Allah, ya, melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga orang yang sudah memperoleh atau sudah diperdamaikan dengan Allah, pasti kehadirannya juga akan membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Selain itu, tidak cukup dari situ, ya. Bukan hanya sekedar dia membawa damai ketika berada di sekitarnya, tetapi juga membawa orang tersebut untuk juga mengalami pendamaian dengan Allah. Nah, orang yang membawa damai dikatakan mereka inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah ucapan bahagia yang sudah Kak Eri jelaskan satu persatu. Nah, di bagian akhir ayat ke-10 sampai 12 itu sebenarnya menjelaskan konsekuensi, ya. Konsekuensi yang kita terima ketika kita mentaati atau kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang tadi Kak Eri sudah jelaskan satu persatu. Apa konsekuensi yang kita terima? Yang pertama, ketika kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jangan kaget kalau kemudian kita mengalami penganiayaan. Mungkin kita dicela, mungkin kita juga akan difitnah. Ya, inilah yang akan terjadi, akan menimpa kita kalau kita berusaha terus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Inilah juga yang dialami oleh para rasul dan nabi dan tokoh-tokoh di Alkitab yang lain. Mereka juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu kita nggak perlu
takut, tidak perlu khawatir ya. Karena kalau kita mengalami hal itu, kita harus tahu bahwa nabi-nabi dan rasul sebelumnya juga pernah mengalami penganiayaan, fitnah dan celak ya, dicelak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tidak cukup dari situ ya. Selain tadi penganiayaan, fitnah dan celah gitu ya mungkin akan kita terima, tapi juga Tuhan memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita yang hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, yaitu apa? Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di sorga nanti. Nah, adik-adik, apa pelajaran dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, mari kita belajar untuk mendengarkan dan mempelajari baik-baik ajaran Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca sama-sama dengan penuh sungguh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting adalah melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jangan pernah kita takut kalau kita dibenci orang lain karena kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan nanti kelak akan memberikan hidup yang kekal bagi kita yang setia mengikut Dia. Mari adik-adik kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, kami berterima kasih, kami sudah boleh belajar dari ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa juga melakukannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mentaati ajaran Tuhan Yesus yang sudah Tuhan ucapkan di bukit. Tolong kami Tuhan, untuk kami setia melakukan ajaran Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan, nah saatnya yang kalian tunggu-tunggu kan? Kita akan sama-sama melakukan aktivitas dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang di kelas kecil, nanti kalian bisa ikuti ada video tutorial ya, video praga bagaimana caranya membuat aktivitas. Nah nanti jangan lupa kalau sudah selesai difoto terus dikirim ke guru-guru kalian ya. Nah bagi adik-adik yang berada di kelas besar, nanti bisa mengisi ya kuis Alkitab. Nih linknya ada di bawah ini ya. Dan nanti juga sama, jangan lupa difoto dan dikirim ke guru-guru kalian. Oke, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik sekalian, jumpa lagi bersama Kak Robert. Setelah kalian mendengar firman Tuhan yang berisi tentang ucapan bahagia, hari ini kita akan membuat aktivitas mulut dari kertas origami.
difotoin, lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Senin malam. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.